Tuhan akan buat hidupmu berhasil. Amin. Kalau anak yang rajin, ya, ini contohnya banyak kan yang levelnya misalnya naik motor, jalan kaki, biarkan saja. Sementara ini biarkan keluarganya baik-baik. Kalau orangnya cinta Tuhan, itu pilihan yang tepat. Ya, saya sedikit. Nah, kemudian saya mau bagikan, kita baca kitab yang bawa kitab kecil. Ini Gideon Internasional kitab ini. Kebetulan saya pengurus di organisasi ini ya. Gideon Injil kitab suci. Iya, dengan Pak PI. Ya, puji Tuhan. Dengan Pak PI, ya. Ya, Pak PI sudah meninggal, sudah panggil Tuhan, ya. Ya, saya cukup prihatin, saya berduka sekali waktu Pak PI dipanggil Tuhan. Ya, apa boleh Tuhan nanti ketemu di sana, ya. Pak PI seorang yang ini, yang aktif membagikan kitab suci yang kecil begini. Saudara yang waktu kaum muda, kaum remaja mungkin ada dikasih di pihak gereja ya, gereja ada kasih. Nah, ini bagikan ini. Jadi saya ada stoknya banyak, saudara. Ada 10.000 kitab suci yang kecil. Jadi kalau saudara butuh Alkitab ini, ngomong sama saya, ya. Saya bagikan gratis, tidak dipungut bayaran ini, ya. Sesen pun saya tidak ambil, ya. Ya, butuh 3 nanti, ya boleh, ya nanti catat saja Pak, nanti berapa orang saya drop di sini, saya drop sama Pak Ibu Presiden di sini, ya, sama Bu Presiden. Ini banyak. Dan cuma-cuma sisanya saya belum, ya. Oke, mari kita malam hari ini mau belajar firman Tuhan. Kita buka di Alkitab kita. Mari firman Tuhan kita baca di Mazmur 90. Mazmur 90. Siapa ya saudara yang sudah dapat? Bu Kristin apa Pak Nanda sudah dapat kan? Ya. Mazmur 90. Ya, saya minta tolong bacakan ayat 1 sampai ayat ke 10 Pak. Allah tempat perlindungan. Ya. Amin. Tuhan adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bersejuk. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang risik dan lari. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Amin. Dan jika kami tua 80 tahun. Amin. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan
dengarkan tadi firman Tuhan di Mazmur 90, Allah adalah kota benteng kita ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak perlu khawatir ya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita nggak perlu khawatir ya. Amin. Amin. Dalam perjalanan kemanapun juga, apapun juga ada Tuhan yang menyertai hidup kita ya. Amin. Yang kedua, Mazmur katakan tadi bahwa sisa hidup kita tuh kalau kita kuat paling 70 tahun. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan, bukan saya ngomong. Ya, saya hanya penyambung suara Tuhan. Jadi kalau kita sehat, kalau kita kuat, kita mempunyai fisik yang bagus, paling kuat 80. Firman Tuhan katakan. Ya. Terus sehabis itu hilang sudah, nggak ada beritanya sudah, ya. Jadi ingatlah bahwa hidup kita adalah kesempatan, saudara. Amin. 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 Hidup kita adalah kesempatan. Berbuat baiklah kepada sesama. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, simple, saudara. Sebenarnya hidup kita ini sederhana. Ya, life is simple, not difficult. Jadi tidak usah dibuat rumit. Ya, saya bingung sendiri kalau ada anak Tuhan ya, maaf ya. Waduh, kok sumpek sekali bawaannya. Sumpek itu apa ya? Apa ya? Sini, galau. Ya, bahasanya bingung gitu. Ya. Bawaannya bingung melulu, galau terus. Apa yang dia pikirkan? Sebenarnya apa? Hidup tuh simple. Ya, sekarang ya, saya contohkan ya. Kita butuh makan 3 kali satu hari, betul nggak? Orang yang golongan ekonomi lemah, golongan ekonomi tengah-tengah, yang golongan ekonomi atas, butuh makan 3 kali satu hari, betul Pak Nanda? Betul. Jadi apa yang kita galaukan sebenarnya nggak ada yang kita galaukan tuh nggak ada. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan hendaknya mengisi waktu dengan baik, mengisi hari-hari kita dengan baik. Hari-hari ke depan, tahun 2023, ramalan orang dunia katakan gelap, terpuruk, resesi ekonomi, dan sebagainya. Yang negatif thinking. Jadi kalau saudara bangun pagi nggak buka firman Tuhan, buka HP, waduh, geleng-geleng kepala. Tahun 23 kita melangkah, jalannya gelap, semuanya serba gelap. Tapi kalau kita baca firman Tuhan pagi hari, ambil dulu waktu lah, minimal tuh lah 15 menit, gak usah lama-lama ya. Kalau saya, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas tubuh yang sehat, terima kasih Tuhan saya bisa berjalan, saya bisa aktivitas. Puji Tuhan. Amin. Yes. Gak usah muluk-muluk, saudara. Amin. 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 Kita pagi hari kalau bisa bersyukur sama Tuhan, ambil waktu 15 menit saat teduh sama Tuhan, berdiam diri, ya. Atau kalau mau memuji menyembah Tuhan sebentar,
Haleluya. Tuhan udah minta waktu kamu yang berhari-hari 1 jam 2 jam untuk duduk diam di kaki dia. Tidak perlu saudara, ya. Tuhan juga paham. Ini Pak Nanda ke kantor jam 8, Bu Christine mau ke kantor lagi jam 8, semua jam 8 pagi, ya. Serba 8 angkanya, 8 hoki. Hoki. Ya. Jadi Tuhan juga nggak minta saudara. Kalau saudara sudah menyembah mulai 2 jam, 3 jam, 4 jam, kapan pergi kantornya? Iya. Haleluya. Kapan ke pasarnya kita? Amin. Ya. Kapan kita mau sekolah? Kalau menyembah Tuhan sampai 4 jam, nah gitu kan? Amin. Bangun dari jam 4 kok. Ah iya. Ya dari Pak Ishak lainnya. Haleluya. Ya tapi saya sharingkan malam ini 15 menit cukup bagi saya cukup. Ya. Saya tiap pagi itu saya bisa bangun, terima kasih Tuhan Yesus, bangun pagi, tubuhku sehat Tuhan, terima Amin. kasih. Gak ada muluk-muluk, minta sekarang ini berdoa juga tiap malam saya berdoa supaya nggak ada gempa bumi. Amin. Yes. Iya. Amin. Amin. Yes. Yang kan Udah dalam nama Yesus. tempo hari waktu tahun lalu terjadi gempa, semua anak-anak Tuhan panik semua, termasuk saya. Saya juga panik, gempa lihat goyang, wah tutup toko sudah, ayo lari kita. 2001. Saya sama anak buah saya 5 orang bawa lari ke atas. Ya Tuhan, Baru-baru juga. jantung saya mau lepas. Baru-baru juga. Jadi saya minta supaya Tuhan jaga dan lindungi saya setiap malam daripada gempa bumi, bahaya tsunami, daerah sini juga daerah kota Maumere sini. Waduh, sebelah sana pantai, sebelah utara pantai, selatan. Ya ampun Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, saya kebetulan di Maumere sini pendatang. Saya pendatang dari Surabaya. Ya, asli saya Surabaya, Pak. Nah, jadi saya di sini meneruskan usaha orang tua. Saya lihat kok di Maumere gampang ya. Kok nyaman gitu, Bu. Wah, ya sudah saya lihat lagi mayoritas penduduknya agama Kristen Katolik yang banyak ya. Iya. Sudahlah, biarkan saja. Saya ambil keputusan waktu 22 tahun yang lalu saya menetap di Maumere dan tidak ada satu orang teman saya. Belum ada. Ya, kalau sekarang sudah banyak. Belum ada. Jadi bayangkan saya diam di Maumere pada waktu 22 tahun yang lalu, nggak ada satu teman, lingkungan baru, pantai sebelah 500 meter pantai, semuanya serba baru. Jadi saya, ya Tuhan, mudah-mudahan saya kerasan. Saya bilang gitu. Saya berdoa, mudah-mudahan saya kerasan. Soalnya saya kalau dari kota besar kan kehidupannya lain, Bu. Kerjanya dulu saya juga kerjanya enak, kerja supplier barang-barang plastik saya, ya. Terus saya dikirim Tuhan ke sini. Waduh, perbedaannya menyorok sekali. Kalau dulu saya kerja pakai dasi, ya. Kalau ini Pak ke kantor mungkin juga pakai dasi ya.
saya pakai dasi, pakai baju rapi, pakai sepatu yang necis. Tapi sekarang, ya ampun, saya harus pakai kaos, saya harus pakai celana pendek. Ya, bayangkan saja saudara. Jadi perbedaan ini membuat saya geri-geri kepala. Tapi saya ingat, ada Tuhan yang penuh saya. Amin. Amin. Saya nggak ada teman-teman belum waktu itu belum ada Bu Christine yang lainnya di sini nggak kenal, ya nggak ada teman, sepi saya. Sudahlah, saya pikir saya jalani saja, dan sampai sekarang 22 tahun sudah berjalan, ya puji Tuhan. Saya juga dulu sempat kalau Bu Christine tempat ibadah, ya saya juga dulu di pertama di Waidoko itu saya pinjamkan tempat untuk GBI Rock 5 tahun Bu, 5 tahun cuma kayak ini, sen pun saya nggak tarik, serupiah pun saya nggak ambil uang sewanya, nggak ambil, ya 5 tahun saya koordinasikan dulu dengan Pak Pendeta Joni, 5 tahun saya. Habis itu saya pindah di GB Shalom, ya. Nah, dari perjalanan